Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah militer. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Yuk disimak. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah militer, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sejarah dan apa itu militer. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lampau. Sedangkan militer adalah sebuah kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari adanya ancaman kedaulatan yang bisa timbul dan datang dari luar maupun dari dalam negara. Jadi, pengertian sejarah militer ialah sejarah yang mempelajari konflik, masalah maupun peperangan, termasuk pelaksanaan operasi-operasi militer. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan tentang sejarah militer di dunia. Pertama, tentang sejarah militer pada zaman prasejarah. Sejarah militer dimulai ketika manusia pertama kali menggunakan senjata dan membuat strategi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sistem militer pertama kali diterapkan pada zaman prasejarah ketika manusia menggunakan tombak kayu dan batu untuk melindungi diri saat berburu. Kedua, sejarah militer pada zaman peradaban kuno. Manusia berevolusi menggunakan logam, tembaga, dan perunggu untuk menciptakan alat pertahanan diri seperti pedang, perisai, dan ujung tombak. Alat-alat ini digunakan pada zaman peradaban kuno seperti zaman Yunani kuno yang memiliki prajurit terkuat di polis Sparta. Setelah dijelaskan sejarah militer pada zaman kuno, selanjutnya kita akan membahas zaman modern yang ditandai dengan Perang Dunia I. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 hingga 1918 yang melibatkan dua kekuatan besar, yaitu Blok Sekutu dan Blok Sentral. Perang Dunia I dipicu oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya yaitu ketika Serbia berambisi ingin mendirikan negara baru dengan penyatuan beberapa negara. Namun rencana tersebut gagal. Karena kegagalan itu, seorang pemuda Serbia bernama Gavrilo Principe nekat membunuh putra mahkota Austria beserta istrinya. Sehingga pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Perang Dunia I dimenangkan oleh Blok Sekutu. Jerman sebagai salah satu pihak yang kalah tidak menyerah begitu saja, sehingga berlanjutlah Perang Dunia II. Perang Dunia II ini membawa dampak besar terhadap sejarah militer dunia. Sebab pada Perang Dunia II muncul pengembangan dan inovasi yang luar biasa pada kemiliteran. Contohnya, pengembangan senjata nuklir, pasukan khusus, peralatan militer, dan inovasi di bidang militer lainnya. Selanjutnya kita juga akan membahas sejarah militer di Indonesia. Militer di Indonesia mulai ada sejak zaman kerajaan. Salah satu kerajaan yang memiliki pasukan militer terkuat yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 Masehi ini dipimpin oleh Raja Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan paling kuat di Nusantara karena Kerajaan Majapahit menaklukkan hampir seluruh Asia Tenggara. Tentu, Kerajaan Majapahit memiliki pasukan militer untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kerajaannya. Pasukan militer Majapahit bernama Pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara terkenal pada saat pasukan Majapahit dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Kesatuan pasukan Bayangkara ini menjadi kekuatan yang berpengaruh pada saat itu sehingga pasukan Bayangkara dipercaya untuk bertanggung jawab menjaga keselamatan raja dan keluarga kerajaan. Selanjutnya yaitu masa kolonial. Pada masa penjajahan, tentara hanya dimiliki oleh orang Eropa atau Belanda dan beberapa pribumi. Van den Bosch membentuk tentara Hindia Belanda untuk menekan bentrokan atau serangan tentara kerajaan Jawa. Tentara kerajaan Hindia Belanda atau dikenal KNIL adalah tentara kolonial di Hindia Belanda
yang resmi didirikan pada tanggal 28 Agustus 1814, tak lama setelah pulihnya kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Masa berikutnya yaitu masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat beberapa angkatan bersenjata yang terbentuk, antara lain Heiho, Peta, Seinendan, Keibondan, Shushintai, Gakukotai, Hizbullah, dan Kyodo Boigyugun. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sejarah awal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada awal kemerdekaan Indonesia, dibentuklah suatu Badan Keamanan Rakyat atau BKR dengan tujuan untuk menjaga keamanan rakyat dan berjaga-jaga dari berbagai kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat dari proklamasi 17 Agustus. Para anggota BKR terdiri dari sekumpulan para pemuda yang pernah menjadi prajurit Peta, Heiho, Kenil, pelaut, dan para pemuda bekas dari organisasi kepemudaan dan kelaskaran. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk membentuk Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Lalu, perubahan nama masih terus berlanjut hingga pada tanggal 26 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan ini dilakukan untuk penyempurnaan organisasi tentara menurut standar militer. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1947, dipersatukanlah dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat menjadi satu organisasi yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setelah dijelaskan tentang sejarah awal terbentuknya TNI, selanjutnya kita akan bahas tentang peran militer. Militer memiliki peran bagi keamanan negara. Militer sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah militer. Kami berharap semoga video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah militer yang sudah kami bahas. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Dah, see you!